Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hasana dari Prodi S1 Farmasi Universitas Harapan Bangsa. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai toksikologi. Dari teman-teman di sini sudah tahu belum arti toksikologi itu apa sih? Gitu. Kalau belum, kita akan belajar bersama-sama mengenai toksikologi. Nah, toksikologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu toxon yang artinya racun. Nah, teman-teman juga udah pada denger ya, di era sekarang ini kalau ada orang yang bilang orang toksik itu adalah orang yang beracun, begitu ya. Nah, kita mempelajari dulu ilmu toksikologi itu apa. Ilmu toksikologi itu ilmu pemahaman tentang pengaruh berbagai macam zat-zat kimia yang merugikan bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, toksikologi menurut para ahli kimia yaitu merupakan ilmu yang bersangkutan paut dengan berbagai macam efek dan mekanisme kerja yang dapat merugikan dari agen kimia terhadap binatang dan manusia. Toksikologi menurut para ahli farmakologi adalah cabang dari farmakologi yang berhubungan dan efek samping zat kimia di dalam sistem biologik. Nah, dalam toksikologi ini terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dengan suatu cara tertentu sehingga dapat menimbulkan suatu respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap sistem biologi tersebut. Nah, pada dasarnya semua bahan kimia itu adalah beracun, tetapi bahayanya terhadap kesehatan sangat bergantung pada jumlah zat tersebut yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya garam dapur yang kita makan setiap hari adalah bahan kimia yang tidak dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Tetapi jika terlalu besar jumlah yang kita makan akan membahayakan kesehatan kita juga. Demikian pula berbagai macam obat baru manfaat bagi tubuh pada dosis tertentu, tetapi akan berbahaya apabila diberikan dalam dosis berlebihan. Dari efek toksik atau efek yang tidak diinginkan dalam sistem biologis tidak akan dihasilkan oleh bahan kimia, kecuali bahan kimia tersebut atau produk biotransformasinya mencapai tempat yang sesuai di dalam tubuh pada konsentrasi dan lama waktu yang cukup untuk menghasilkan manifestasi toksik. Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan atau pemajanan terhadap bahan kimia tertentu adalah jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan frekuensi pemaparannya. Nah, kenapa sih kita itu penting banget mempelajari toksikologi? Kenapa sih pentingnya itu dalam kehidupan toksikologi itu apa sih gitu? Jadi ruang lingkup toksikologi itu bisa dari lingkungan, terus toksikologi ekonomi dan lain-lain. Kalau yang berhubungan dengan toksikologi lingkungan itu yang menguraikan pemajanan yang tidak disengaja pada jaringan biologi, lebih khusus pada manusia kalau di toksikologi lingkungan ini. Dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan atau air, pada prinsipnya toksikologi lingkungan itu mengkaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak sengaja, seperti keracunan akibat makanan, akibat makan ikan yang berasal dari teluk mana aja, dari laut mana aja, keracunan gas akibat aktivitas gunung berapi, dan masalah banyak lainnya ya.
Nah, untuk toksikologi ekonomi itu biasanya berhubungan dengan berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, seperti bahan pengawet makanan dan pestisida dan lain-lain. Pada bidang ekonomi ini, keracunan bisa terjadi karena efek samping obat atau berbagai gejala buruk yang muncul akibat kandungan formalin dalam produk, semisal mie instan dan lain sebagainya ya. Dan ada juga toksikologi forensik. Nah, kalau yang forensik ini masuknya senyawa kimia yang bisa terjadi karena kesengajaan untuk pembunuhan atau secara tidak sengaja akibat kelalaian manusia, seperti semisalnya keracunan, menimbulkan suatu masalah, dan yang lain-lain. Nah, itu dia kenapa kita pentingnya mempelajari bidang toksikologi ini. Itu sangat penting banget, berperan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi gitu aja penjelasan mengenai toksikologi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.